Halo semuanya, welcome back lagi di Wisdom and Invest. Seperti biasa ya, di video ini saya akan membahas 10 saham pilihan teman-teman di grup Telegram Wisdom and Invest untuk dibahas. Jadi kalau teman-teman ada yang ingin sahamnya untuk dianalisa juga di video ini, maka jangan lupa ya untuk join ke Telegram Wisdom and Invest. Jadi biasanya saya memberikan kesempatan, tapi terbatas 10 slot aja, jadi siapa cepat dia dapat. Lalu stay tune juga ya sampai akhir video, karena di akhir video nanti saya akan share juga beberapa saham yang masuk screenernya Wisdom and Invest. Oke, saya disclaimer dulu juga sebelum mulai. Semua saham yang saya bahas di YouTube ini tujuannya adalah agar kita bisa sama-sama belajar. Kalau ada yang merasa kurang cocok dengan analisa ini, it's okay ya. Silahkan dianalisa ulang kembali sendiri. Dan jika dirasa bermanfaat, maka jangan lupa untuk subscribe dan share supaya teman-teman yang lain juga bisa menikmati manfaatnya. Kita mulai. Jadi saya akan share screen dulu. Tools yang saya gunakan ini adalah tools dari Wisdom and Invest, dan biasanya saya mulai dengan analisa komposit kita dulu ya, supaya kita tahu nih arahnya indeks kita tuh kemana. Kalau udah ada arahnya, ini di room yang lain. Jadi kita analisa composite, kalau misalnya indeksnya masih sideways, maka kita harus cari ya saham-saham yang bisa outperform dari indeks kita. Nah, ini chartnya dari chart win. Momentumnya sih bagus ya, terus meningkat. Cuma memang candle-nya hari ini, candle yang hari ini agak kurang oke karena ekor di atas. Cuma selama momentumnya meningkat dan ada foreign flow, moga-moga sih dia bisa testing lagi nih ATH yang kemarin di 6754 dan semoga bisa breakout lagi. Ini sih masih bertahan ya, walaupun dia koreksi-koreksi ataupun sideways, tapi dia bertahan nih di atas garis win line. Ini kemarin juga sempat jebol, tapi ada tekanan beli karena ada ekor ya yang mendorong dia ke atas. Ini jadi ada ekor di bawah. Jadi cukup lumayan. Kalaupun koreksi ini berarti akan koreksi ke area sini. Ini ada garis win line-nya juga. Moga-moga bisa mantul lagi seperti di sini dan bertahan di sana ya. Bertahan di atas garis win line. Itu namanya garis win line. Untuk foreign flow, ini saya menggunakan chart dari Wisdom and Invest juga. Di bawah ini ada informasi NBSA, itu net buy sell asing. Jadi untuk kita menganalisa inflow dari asing. Kayak gini ya, di sini saat indeksnya lagi sideways, lalu ada inflow dari asing, lalu ketika breakout maka konfirmasi. Jadi indeks kita juga naik. Ini ada inflow sih ya dari asing beberapa hari kemarin tuh, beberapa bar kemarin ini juga sudah mulai agak meningkat. Jadi moga-moga bakalan breakout nih. Dari kemarin saya udah info ya, saham-saham yang menarik seperti BCA, BBNI. Cuma memang kalau blue chip kan agak berat dan agak slow jalannya. Jadi nggak seperti saham-saham yang second liner ataupun saham gorengan. Jadi harus bersabar. Oke. Jadi so far masih so good sahamnya. Buat yang punya blue chip masih silakan di hold. Moga-moga indeks, moga-moga komposit kita di Januari Februari itu bagus. Saya kasih juga stok, bukan stok, tapi performance dari komposit ya. Nih performance komposit kita di 1,59 ya bulan ini. Mudah-mudahan hijau seperti di bulan di tahun 2012 2013, karena saat itu di bulan Desember nggak ada window dressing yang keren-keren, jadi nggak kayak tahun-tahun lainnya tuh. Tahun-tahun lainnya bagus ya, 4%, 2%, kadang 2%, 5% tuh. Tapi ini cuma 0, artinya sangat sedikit sekali. Tapi biasanya setelah Desembernya kayak begitu, di Januari Februari itu bagus. Nah, moga-moga kali ini juga seperti itu ya. Moga-moga Januari Februarinya ditutup dengan ceria. Jadi bersabar aja bagi yang masih pegang saham-saham blue chip ya. Semua akan indah pada waktunya. Lalu saham pertama yang di request oleh teman-teman di grup Telegram itu adalah Bali. Ini ngasih kode untuk liburan ke Bali atau apa? Habis liburan ke Bali.
Nah, ini balik, kita cek ya, kita cek semuanya dari likuiditasnya. Di sini ada ATT, yaitu average total transaksi, jadi untuk mencari rata-ratanya, apakah dia liquid atau enggak. Nah, ini cuma 1 M, jadi kurang begitu liquid ya. Biasanya yang kita cari itu sekitar, kalau bisa sih, sebetulnya nggak apa-apa dia nggak liquid, yang penting dia semakin liquid, jadi kayak di sini nih. Sebelah sini kan dia tidak liquid ya, sini ya tidak liquid tapi volumenya semakin bertambah. Jadi di sebelah sini itu menarik. Nah, kalau saat ini belum ada pertambahan volume, cuma sudah mulai cukup menarik sih untuk si Bali ini. Dia ada perbaikan momentum. Di sini ya, ada perbaikan momentum. Kemungkinan masih sideway karena momentumnya titik pink. Sideway-nya di area sebelah sini. Kalau dia sideway, berarti strateginya adalah buy on support dan sell on strength ya. Kita tektokin. Karena kalau sideway kan gerakannya kayak gini nih, zigzag, bolak-balik aja dia di area itu. Jadi segitiga hijau dan merahnya ini kita abaikan dulu ya. Kita gunakan strategi yang tadi itu. Kecuali dia ada valid, sinyal yang valid. Sinyal valid itu kayak gini. Dia breakout, lalu pixelnya hijau-hijau, dan momentumnya semakin menanjak. Kalau ini belum valid, jadi kemungkinan besar sideway dengan area support di 805 dan resistnya di 890. Kalau breakdown dari 805 jadinya kurang oke, karena artinya dia bikin new low. Kalau dia breakdown berarti akan ke sini ya, ke area 740 sampai 730. Lalu di sini ya sementara kemungkinan akan sideway dulu. Foreign flow nggak ada, jadi datar-datar aja. Kalau foreign flow-nya yang bagus, dia harusnya hijau-hijau dan grafiknya itu semakin menanjak. HK-HQ-nya juga kelihatannya nggak searah ya. Akan lebih menarik kalau ya di sini sih ada, di sini belum ada buangan tapi harganya turun ya. Biasanya kita utamakan adalah teknikal. Jadi kita utamakan win chart-nya ketimbang HK-nya. Kalau tidak searah, maka kita tetap utamakan si win chart-nya dulu. Jadi yang ini kita abaikan aja dulu ya, karena sebetulnya sih menarik. HK-nya masih bagus. Dia belum ada buangan yang gimana-gimana banget. Tapi karena teknikalnya nggak bagus, price action-nya masih belum begitu bagus, jadi dia masih downtrend ya sebenarnya. Jadi masih belum oke. Bukan downtrend sih, sideway to down lah. Selama dia nggak jebol 805 sih, berarti dia sideway. Cuma berarti HK-nya kita abaikan dulu, kita utamakan teknikalnya. Next setelah Bali ada ESA. Oke, dia cukup liquid, momentumnya sih masih belum menanjak. Selama dia bertahan di area sini, ini masih oke lah ya. Ini ada area support, majornya masih up, karena ada channel yang berwarna hijau ini, dengan support di 470. Resistnya di sini, 515. Kalau dia nggak bisa tembus garis win, ini agak kurang oke ya. Jadi dia akan ngetes berkali-kali. Ini udah sekali dites, ini kalau dia nggak bisa breakout juga, artinya jadinya kurang oke. Karena kalau dia terus berada di bawah garis winline jadi jelek ya. Dan kalau sampai breakdown dari 470 ini, misalnya dia closing di bawah itu, jadinya nggak bagus lagi. Sebaiknya teman-teman juga watch out. Tapi kalau dia mantul, bisa breakout dari garis win, artinya dia akan ke resist yang di sini. Karena ini jadi sideway ya, secara trennya. Jadi sideway itu up. Selama dia bisa breakout lagi ke atas garis win, maka ada potensi dia bisa menjadi up lagi. Tapi kalau enggak, artinya dia sideway. Kalau breakdown dari support yang di sini, artinya dia menjadi downtrend. Jadi harus disiplin kalau dia breakdown dari 470. Artinya jadi jelek. Resist terdekat, di sini juga ada resist ya, yaitu 515. Jadi lebih bagus kalau dia sudah breakout dari 515-nya si ESA ini. Kalau belum, masih belum oke. Secara sinyal dari win, sinyal win tuh entry-nya sudah dari sini ya. Validnya di area sini nih ketika ada momentum yang semakin menanjak. Jadi kira-kira di candle yang ini. Kalau dari sinyal win,
Ini statusnya ini sudah none, artinya sudah kena trailing stop nih di sini. Jadi sudah exit, entry-nya di sini, exit-nya di sini. Jadi lumayan profitnya. Oke. Foreign flow-nya masih oke sih. Ini grafik yang hijau ya, masih meningkat. Jadi moga-moga sih dia bisa kembali ke atas garis win. Dan kalau nggak salah ESA ini 575-nya ini ATH nggak ya? ESA atau ASA yang ATH ya? Saya lupa. Oh, ESA ATH-nya di 575 ya, betul. Ya, selama dia bertahan, kalau dia nggak jebol dari 470, dia malah balik naik ke atas, ada kemungkinan ya dia malah bisa all time high lagi. HKK-nya sih belum ada yang serius, belum oke. Next, SCMA. SCMA. Untuk SCMA, dia masih downtrend, jadi masih belum oke nih. Dia hanya akan menarik kalau sudah breakout dari channel downtrendnya. Jadi yang warna ungu ini ya, dari channel downtrend. Kalau dia udah breakout dari sana, itu baru oke. Ini lagi testing support. Kalau dia jebol lagi atau bikin new low lagi, kemungkinan dia bakalan ke sini nih, 272. Ini momentumnya masih belum oke. Jadi tunggu aja sampai dia sudah breakout dari downtrend line-nya. Itu baru bagus. Ini belum oke ya. Jadi support terdekat itu ada di harga low-nya ini. Itu harga low-nya di mana tuh? SCMA. Harga low-nya di 300 dengan resist di 314. Foreign flow-nya sih ada ya. Ini ada yang ngumpulin, tapi kalau price action yang enggak naik ya percuma juga. Mungkin dia lagi ngumpulin untuk buy on weakness di area sini, lalu begitu hijau atau ada dead cat bounce gitu, kayak di sini ya. Sini buy on weakness, lalu begitu naik, bisa aja dijual. Kalau teman-teman mau spekulatif, itu silakan, tapi hanya untuk fast trading. Jadi bukan untuk swing panjang dulu, kecuali dia breakout ya dari downtrend lainnya. Ini HKK-nya jelek. Lalu main. Juga kakinya nih per ayam-ayaman. Momentumnya menarik. Ini sudah ada biru, walaupun baru biru langit ya, tapi udah cukup oke, lumayan. Secara tren dia masih sideways, dia gerakan sideways-nya di area sini. Jadi kalau sideways, ingat segitiga hijau dan merah atau sinyal entry exit-nya ini kita abaikan dulu. Kita gunakan strategi lain, buy on support, sell on strength. Boss ya yang tadi di depan saya jelasin. Supportnya di 660, resistnya di area sini, di 700. Momentumnya menarik. Moga-moga dia bisa testing lagi area 700 atau bahkan breakout. Kalau breakout berarti dia kemungkinan ke sini nih. Resist selanjutnya yaitu 735. Support terdekat kita bisa pakai garis win 683, ini tinggal dibuletin sesuai dengan fraksinya. Foreign flow-nya nggak ada ya, malah exit terus nih. Jadi kurang oke untuk si main. HKK juga belum ada yang serius. Jadi kemungkinan besar karena belum ada gerakan yang serius, kemungkinan besar dia hanya sideways. Setelah main ada Chen. Oke. Chen lagi testing support sih ya. Coba saya lihat. Ini agak kurang oke sih Chen ini. Ups. 244 closingannya. Dia bikin new low berarti ini agak kurang oke untuk si Sen. Kemungkinan besar, oh ini juga ada support sih, lagi pasti support ya. Lagi di support juga nih. Mudah-mudahan mantul, ada perbaikan momentum, jadi kemungkinan bisa mantul dan testing area resist yaitu di 254. Tapi kalau dia nggak bisa mantul atau naik kembali, berarti dia bakalan lumayan jauh ya. Ini karena udah kopongan nih. Kopongan itu artinya area-area supportnya itu udah sedikit.
foreign flow tidak ada, HKG juga tidak ada yang oke. Oke, coba aku lihat yang weekly deh. Support di chart weekly-nya berapa nih? Ini lumayan jauh ya. Ini nih, ada support di sini nih. Jadi moga-moga sih bertahan di area situ. Kalaupun mantul, artinya gunakan kesempatan ya untuk SOS, karena kemungkinan paling dia akan testing area sini aja nih. Area ketika dia breakdown, itu area yang cukup kuat tuh. Jadi di area-area sana sebaiknya teman-teman SOS. Kalau dia nggak bisa breakout, tapi kalau dia breakout maka boleh. Ini udah trennya juga udah berubah ya, dia udah patah tren juga di weekly-nya, jadi kurang bagus lagi. Lalu ASII. ASII ini ada sedikit divergen, terlihat menarik, tapi kalau dia di sini sebenarnya masih ada resist downtrend ya, paling akan ke area sini aja nih. Support 5625 dan 5530 ini tinggal dibuletin sesuai dengan fraksinya, karena dia masih berada di dalam channel downtrend, jadi kurang menarik sebetulnya ya. Paling buy on support, nih area-area support boleh dicicil buy, lalu begitu dia naik, lah teman-teman bisa SOS atau jualan dulu. Selama dia belum keluar dari downtrend lainnya, ini masih belum oke. Ini momentumnya juga nggak ada, artinya potensinya dia akan sideways. Tadi support-supportnya saya udah sebutin ya, resistnya 5831, 5875 ini dibuletin sesuai dengan fraksi-fraksinya. Oke, HKG, foreign flow-nya sudah ada mulai sedikit, ini sudah mulai agak menanjak, tapi ya gitu, selama price action-nya belum breakout, maka belum oke. HKG juga masih datar-datar aja, belum oke-oke banget. Selanjutnya adalah ASIP. ASIP. Momentumnya sih belum oke. Ini rata-ratanya cukup liquid, volumenya masih menanjak, jadi sebenarnya menarik. Hanya aja dia kayaknya lagi berjuang nih di area sideways. Ini area sideways-nya. Jadi selama dia bertahan di sini masih menarik ya untuk ditradingkan. Itu di area 120 tuh. Jadi supportnya di 126, 120. Resistnya di 138 sampai 141. Itu area resist. Selama dia sideways, artinya teman-teman dari tadi harusnya udah paham ya, udah saya ulang berkali-kali, yaitu buy on support dan sell on strength dulu. Jadi ditektokin aja dulu. Ini sebenarnya sih menarik ya, karena volumenya semakin menanjak. Tren besarnya juga sebetulnya masih cukup up. Cuma support trennya lumayan jauh nih. Dan ini termasuk gorengan. Foreign flow-nya nggak ada. HKG sih tidak menarik ya. Ini memang ada hijau satu hari, tapi grafiknya itu masih menurun. Jadi walaupun dia hijau satu hari, nggak oke. Yang bagus adalah ketika dia hijaunya menanjak. Bukan hijaunya menanjak, rata-ratanya yang menanjak ya, artinya ada akumulasi. Jadi hijau-hijau-hijau terus gitu. Hijau-hijau dan semakin menanjak. Setelah ASIP ada LUCK. Ini cukup menarik untuk LUCK-nya. Tadi pas lagi jam trading saya sempat pantau ya. Karena LUCK-nya ARA. Foreign flow-nya sih nggak ada tuh. Ini kan chart NBSA ya. Foreign flow-nya nggak ada hijau-hijaunya. Lalu di sini, nah volumenya itu besar. Volumenya besar, tapi dia belum ada momentum yang gimana-gimana banget. Ini ada resist ya, 436. Jadi kemungkinan besok nih kayaknya bisa naik, karena biasanya kalau ARA, closing-nya ARA, dia akan naik, tapi takutnya jadi begini nih. Jadi kita pelajari aja ya.
gelagat atau kelakuan dia, kelakuan saham ini di kejadian-kejadian sebelumnya. Karena biasanya akan terjadi kejadian ulang gitu. Biasa supirnya tuh mirip-mirip, supirnya sama. Ini juga tuh. Ini di sini juga. Ini kebetulan habis arah, dia arah lagi, hari ketiganya diguyur. Jadi watch out ya, besok seharusnya ini sudah saatnya jualan. Kalau yang tadi sempat masuk sebelum arah atau entry ketika dia sudah mulai jalan, maka besok siap-siap untuk jualan. Haka-hakinya juga menarik sebenarnya nih. Saya tunjukin haka-hakinya 5 menit ya. Tuh, ada spike, sini spike, sini spike. Jadi di akun bandar di area situ, di sini harganya dinaikin. Grafiknya juga masih menanjak. Jadi besok siap-siap aja ya. Siap-siap untuk jualan kalau dia naik. Selanjutnya ASGR. ASGR. Tidak liquid, ATT-nya maupun TT-nya, nih total transaksi dan average total transaksi ya, nggak liquid. Jadi ini saya sangat tidak sarankan untuk teman-teman trading, kecuali yang memang trading dengan nominal kecil itu ya silakan, atau mau entry-nya kecil-kecil itu silakan. Tapi saya sih nggak nyaranin ya, karena transaksinya hanya berapa nih? 0,16 miliar artinya 160 juta ya. Dan rata-rata transaksi juga nggak nyampe 500 juta gitu. Supportnya di 827, ini tinggal dibuletin aja sesuai dengan fraksi. Resistnya di harga high yang ini ya, harga high yang kemarin atau di area 585 nih, ini tinggal dibuletin sesuai dengan fraksinya. Momentum masih oke, ini masih oke. Tapi nggak liquid, jadi kapanpun dia mau guyur, bandarnya mau guyur ya, dia pasti ya intinya kalau tidak liquid pasti sangat mudah sekali untuk dinaikkan ataupun diturunkan. Ini juga tidak oke, haknya tidak oke, dan saya nggak ngelihat nih bid offernya apakah rapi, apakah sudah bagus gitu ya. Kalau bid offer kelihatan dari candle-nya sih kayaknya bid offernya ini masih belum bagus deh. Dalam artian bid offernya bisa aja lompat-lompat. Jadi kalau baru mau entry, saran saya skip aja untuk si ASGR ini ya. Tunggu aja sampai dia sudah cukup liquid, bisa ditradingkan, mau entry mau exit juga enak. Untuk selanjutnya ada IRA. IRA cukup menarik karena tadi saya lihat sih ada foreign flow ya. Cuma dia masih sideways nih, ini kan momentumnya nggak ada ya, berwarna titik pink, artinya tidak ada momentum, kemungkinan besar sideways areanya di area sini. Karena dia sideways, segitiga hijau dan merah kita abaikan, jadi sinyal entry exit, segitiga hijau kan entry, segitiga merah exit. Kalau lagi sideways kita abaikan, kita gunakan strateginya buy on support dan sell on strength. Support di area sini ya, ini area sideways-nya, kalau support terdekat 2130, 2030, ini ada garis win juga. Next support 1965, dan support yang batas sideways-nya ini 1885. Akan lebih oke kalau dia sudah breakout nih. Kalau udah breakout, ada momentum, maka teman-teman boleh ikutan sebetulnya. Karena tadi saya lihat ada ini sih ya, ada foreign flow. Ini resist. Sebetulnya dia hari ini closing-nya juga udah bagus loh. Karena yang kemarin-kemarin tidak ada satupun yang closing-nya di atas 2130, dan ini closing-nya di atas 2130. Jadi semoga besok lanjut. Dengan area resist di ini, harga high yang selanjutnya ya, di area sini tuh berapa? Sekitar 2250. Atau teman-teman cek kembali ya, di OLT-nya ini harga tertingginya berapa tuh, itu menjadi area resist. Semoga dia nyampe ke sana, atau bahkan ke 2350 itu menjadi resistnya. Tuh, foreign flow-nya cakep nih. Ini juga hak kakinya memang nggak begitu sejalan ya, karena saat dia turun, ini hak kakinya malah naik. Saat ini naik, ini memang naik, memang gede, tapi begitu dia lagi sideways, begitu turun,
buangannya memang kecil sih. Mungkin ini lagi diakumulasi kali ya. Moga-moga benar, karena tadi ada akumulasi asing juga, jadi moga-moga lanjut untuk si IRA. Terus terutama karena Januari itu ada booster ya, dan pokoknya banyak inilah vaksin-vaksin lah, kan nyambungnya ke IRA tuh, saham-saham bagus untuk IRA gitu. Oke, itu 10 saham yang udah di-request teman-teman di grup Telegram. Kali ini saatnya adalah kita mau ngecek saham-saham yang masuk screener ya. Jadi saya akan tunjukin screener all time high. Untuk saham-saham yang udah masuk screener, jadi saya bagi dalam beberapa kategori, yaitu saham-saham ARA. Nah, pertama kita akan ngecek dulu saham-saham ARA ya. KARW, tadi ada LUCK juga, saham ARA. Jadi saya nggak bahas lagi. Lalu ada BBHI. Untuk ADMR, dia juga ARA, tapi karena ADMR itu saham baru IPO, maka saya nggak analisa di sini. Jadi yang pertama ini KARW dulu ya. KARW ini cukup menarik ya. Pertama karena volumenya semakin meningkat, jadi dari nggak liquid menjadi liquid. Nah, jadi ciri-ciri saham gorengan yang teman-teman boleh tradingkan atau malah swingkan misalnya ya, yaitu adalah saham-saham yang dari tidak liquid menjadi liquid, lalu ada inflow-nya gitu. Jadi kelihatan cukup serius. Ini juga bertahan terus dia di atas garis win line. Coba lihat, momentumnya juga meningkat. Hari ini dia breakout ya. Breakout dari area sini, bahkan breakout dari sini. Nah, ini bagus banget. Jadi harusnya ketika tadi breakout, teman-teman bisa entry spekulatif buy. Oke, ini supportnya, ini bisa kita gunakan menjadi support, yaitu 155 ataupun harga high yang di sini ya. Coba sebentar, saya cek KARW. Tapi karena hari ini closingnya sudah ARA, ini harganya 172. Karena closingnya sudah arah, kemungkinan besar besok bisa langsung naik begitu opening. Jadi kita lihat ciri-cirinya yang kemarin-kemarin ya. Ini arah, lalu besoknya naik, habis itu closingnya turun. Ya, baru satu candle yang ini sih ya. Ini juga naik, habis itu sideways dulu. Maka kalau besok teman-teman ingin entry hanya untuk scalping, saran saya sih begitu. Atau teman-teman tunggu sampai koreksi lagi. Jadi ini koreksinya cukup lama ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kira-kira seminggu lah. Jadi teman-teman bisa menunggu. Mungkin di sini dia baru naik lagi. Nah, jadi ditunggu aja, bersabar aja, atau besok teman-teman mau scalping itu silakan. Tapi dilihat lagi, dianalisa lagi besok ya, karena kalau memang sudah mau ditarik naik, bisa aja dia nggak koreksi-koreksi lagi. Ini foreign flow-nya nggak ada. HKK-nya sih menarik nih. Tuh. Ya, yang bagus adalah hijau-hijau dan menanjak. Jadi kemungkinan besar besok akan lanjut. Selanjutnya adalah BBHI. Cuma BBHI-nya kan lagi right issue ya. Besok adalah hari pertama trading right-nya. Jadi karena dia lagi proses right issue, biasanya sangat volatil. Kalau melihat dari proses right yang pertama kali, dia akan naik. Tapi setelah berapa lama tuh ya? Aku cukup lupa. Silakan teman-teman analisa kembali ya di studi kasus lagi, pelajari lagi. Right issue-nya yang pertama itu di bulan Juli 2021. Nah, teman-teman pelajari tuh. Proses right issue-nya si BBHI itu pergerakannya gimana? Kapan dia mulai koreksi? Karena naik, hari ini naik, kemungkinan besar saat trading right juga naik. Tapi ketika trading right-nya sudah end, jadi selesai trading right-nya berakhir, maka waktu itu sideways sekitar 2 bulan kalau nggak salah, atau terjadi koreksi selama 2 bulan. Habis itu baru naik lagi. Nah, itu teman-teman jadi harus pertimbangkan kalau mau entry BBHI, karena BBHI hari ini arah, kemungkinan besok akan naik lagi. Yang kita nggak tahu adalah seberapa tinggi dia naiknya. Apakah dia akan balik lagi ke 10.000? Nah, itu kita nggak tahu ya. Selanjutnya, kalau tadi saham-saham ARA,
yang selanjutnya adalah saham ATH all time high ini. Tadi saya udah requestin, cuma nggak semua saham all time high itu bagus ya. Jadi kita harus ngecek kembali chartnya. Jadi kayak si BAT itu ada, ini saham-saham yang lagi kena suspend ataupun saham-saham yang pergerakannya aneh, itu kita skip. Yang nggak ada bid offernya itu kita skip. Yang tidak liquid itu kita skip. Itu cara memilihnya. Jadi yang pertama adalah Arto. Cuma Arto sudah cukup mahal. Ini nggak bisa untuk fast trading karena dia cukup mahal ya. Ini harus swing. Nah, ini Arto, dia all time high. Dengan supportnya sebetulnya saat dia breakout di sini nih, itu menjadi area support. Sekalian aja ya, kita gunakan supportnya yang di sini aja. Itu ada support trend dan juga ada support garis win 17.587, itu tinggal dibuletin sesuai dengan fraksinya. Momentumnya masih bagus, ini juga masih bagus. Lalu foreign flow-nya bagus banget, ini udah lama banget ya. Dan jadi ternyata last all time high-nya itu di 19.050. Dan hari ini closing-nya memang nggak di atas itu sih, tapi moga-moga besok dia akan testing kembali ya. Foreign flow-nya bagus, HKK sih jelek nih, tidak searah. Jadi kita gunakan teknikalnya aja. Setelah Arto ada Mark. Ini juga. Cuma si Mark ini jalannya nggak sering-sering ya, jadi cuma sesekali aja jalannya. Kalau udah nggak jalan, dia sideways biasanya. Karena aku juga ada perhatiin untuk si Mark ini. Mark ini momentumnya oke. Jadi sejak breakout di sini nih, dia bagus. Dia breakout di sini disertai volume dan momentumnya juga oke. Potensi ATH, ini udah ATH jadinya dia. Sudah all time high. Support di area sini ya, ini angkanya kita bisa pakai aja 1246, tinggal dibuletin sesuai dengan fraksinya. Next supportnya lumayan jauh 1185, bahkan di garis win 1165. Selama dia bertahan di atas garis win ini masih oke. Ini foreign flow-nya bagus banget. HKK kelihatannya sih nggak valid ya, karena ini naik-naik terus, hijau-hijau terus, nggak begitu searah dengan chartnya, dengan candlenya. Harusnya kalau dia lagi koreksi kan ini ya, berupa merah-merah gitu, tapi ini hijau-hijau terus, itu artinya tidak valid HKK-nya. Kita gunakan teknikal aja untuk si Mark. Selanjutnya ada Sido all time high juga, tapi si Sido ini sangat lemot sekali. Jadi bagi yang tertarik dengan Sido ini harus luar biasa sabarnya. Ini saya pernah share ke member juga target-targetnya berdasarkan, karena all time high ya, target-target berdasarkan Fibo. Cuma ya gitu, koreksi dulu dan cukup lama. Ini ada foreign flow-nya sih. Cuma gitu ya pergerakannya, teman-teman bisa lihat sendiri. Di sini hampir tidak ada yang bisa ditradingkan, di sini juga tidak bisa ditradingkan. Tapi akhirnya all time high. Jadi next targetnya ke area 1000-an deh, 1000, saya lupa angkanya berapa pastinya, 1010 kalau nggak salah ya area Fibo-nya untuk next target. Ini HKK-nya juga cukup menarik. Jadi sekali gas dia ngegas terus, tapi habis itu kalau udah selesai dia pasti akan sideways cukup lama. Jadi hanya untuk teman-teman yang sabar. Menunggu aja saat dia terkoreksi, ini kayak koreksi di sini kan, entry di sini ya, tapi gerakannya lama. Next ada MTDL, itu saham ARA juga. Saham ATH maksud saya, bukan saham ARA ya. Saham all time high, ATH all time high. Cuma dia trennya itu lagi sideways, si MTDL ini. Dia lagi sideways. Sini, momentumnya sih lumayan. Waktu itu habis stock split ya. Mau spekulatif di area support silakan. 734, 722 itu area supportnya. Resistnya ya di area sini nih.
804 sampai 845. Sayangnya ini foreign flow-nya malah semakin menurun ya. Kecuali dia akan bergerak naik lagi, ini baru menarik. Kalau dia terus menurun, ini artinya sideway-nya sideway distribusi, jadi agak kurang oke. Karena harganya udah cukup tinggi. HKK juga kurang menarik ya. Jadi harus hati-hati. Kalau sideway teman-teman mau tektokan, buy on support, sell on strength itu silakan. Tapi kalau dia sampai breakdown area sideway-nya, maka sebaiknya teman-teman exit. Next ada UFO. Ini pasti teman-teman jarang dengar. Karena waktu itu bid offer-nya juga nggak begitu gimana ya si UFO ini. Dari saham yang tidak liquid, ini momentumnya agak menurun sih. Cuma yang di sini volumenya mulai meningkat. Dan all time high, 1905. Support di 1722 atau di sini juga merupakan support ya saat dia breakout-nya di 1800. Ini all time high juga, cuma ya begitu karena tidak liquid, artinya nggak bisa gede-gede entry-nya dan cukup beresiko. Ini ada foreign flow kemarin dan belum ada yang exit. Ini HKK-nya kelihatannya sih tidak begitu valid ya. Tapi menanjak terus sih. Ya, intinya itu. Kalau teman-teman ada yang tertarik dengan UFO, paling hanya lot kecil aja, jangan banyak-banyak, dan entry-lah di area-area VWAP. Kalau bisa, ini ada VWAP-nya ya, 1850. Jadi usahakan tidak membeli di atas VWAP. Tapi kalau bid offer-nya jelek juga, lompat-lompat dan nggak rata, atau tipis-tipis, maka kalau beresiko teman-teman bisa pertimbangkan untuk cari aja saham lain. Masih banyak kok saham-saham lain yang bagus ya. Lalu kalau tadi sudah screener berdasarkan saham-saham yang arah, lalu saham-saham ATH, kali ini screener berdasarkan HKQ ya. Tapi HKQ ini ada yang liquid, ada yang valid, ada yang enggak. Yang valid itu adalah ketika chart HKQ-nya itu hijau-hijau semua, merah-merah semua, itu artinya tidak valid. Berarti teman-teman harus cari ya yang HKQ-nya valid, lalu teknikalnya bagus dan ada foreign flow. Kalau bisa menemukan itu maka oke banget. Oke, jadi saham yang berdasarkan screener HKQ itu adalah Bevin. Ini juga breakout ya, si Bevin ini tadi juga foreign flow-nya bagus. Aduh, salah. Salah. Oke, Bevin. Jadi dia breakout ya. Dari sini ada harga ininya. Tuh, dia breakout dari situ. Jadi sewaktu breakout disertai dengan volume dan momentum sebetulnya teman-teman bisa ikutan entry saat dia breakout. Jadi sistemnya buy on breakout. Volume lumayan, momentum lumayan. Supportnya karena ini breakout jadi menjadi area supportnya di area 1200. Lalu untuk foreign flow-nya sih waktu itu ada ya di sini yang bagus nih. Ini moga-moga hijau-hijau lagi. Hari ini ada foreign flow, tapi bagi saya sih, menurut saya untuk candle sebesar ini dan hanya net buy segini itu kecil gitu. Jadi harusnya di atas rata-rata. Contoh kayak di sini ya, itu besar. Jadi kemungkinan asingnya buy average. Jadi average-nya sudah di bawah, harganya naik. Dia kalau jualan kapanpun itu dia udah cuan gitu. Jadi untuk teman-teman jangan lupa untuk money management itu harus diatur ya. Ini sih menarik, cukup menarik. Supportnya tadi sudah saya info, resistnya juga, ini support terdekat sih di sini nih. 1267 di buletin sesuai dengan fraksi atau tadi di area 1200 itu area support juga. Resistnya harga high ini maka menjadi resist juga yaitu 1350 dan 1387.
Selanjutnya ada Innov. 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 Innov breakout ya, area sini makanya jadi menarik. Kalau teman-teman tadi harusnya entry ya saat dia breakout itu juga bisa. Volumenya bagus, ada momentumnya. Ini menjadi support terdekat 322, support selanjutnya yaitu support saat dia breakout ya 306. Support garis win-nya lumayan jauh sih, yaitu di 282. Foreign flow tidak ada, malah net sell. HKQ-nya menarik. Jadi kemungkinan moga-moga besok lanjut ya. Buy on weakness saja kalau teman-teman mau entry dan bingung entry-nya di mana, jangan lupa perhatiin VWAP-nya ya. VWAP. VWAP. Volume weighted average price atau harga rata-rata. Tapi harga rata-rata hari ini dengan hari besok itu berbeda. Jadi teman-teman harus perhatiin lagi harga rata-rata di esok hari. Setelah Innov ada KLBF. Tadi KLBF belum kan ya? Win KLBF. KLBF-nya juga breakout. Setelah sekian purnama dia sideway, akhirnya breakout juga. Ini udah cukup lama banget tuh ya. Dia breakout juga akhirnya. Ada momentumnya dan sebetulnya cukup liquid nih, volumenya juga semakin meningkat. Jadi mudah-mudahan lanjut ya. Dengan area support harga low-nya maka menjadi support yaitu 1665 dan support garis win di 1630. Resist harga high-nya menjadi resist 1730 dan 1735 itu adalah resist. Foreign flow-nya bagus, jadi saat sideway tidak ada buangan, malah hari ini ada akumulasi lagi. Jadi semoga dia akan lanjut. HKQ juga cukup menarik, tidak ada buangan yang gimana-gimana banget. Ini kayak tadi IRA juga ya, kemungkinan sektor health ini lagi bagus lagi nih, kalau melihat dari kondisi itunya. Oke, jadi udah itu aja beberapa saham hasil screener dari toolsnya Wisdom and Invest. Bagi teman-teman yang ingin atau tertarik untuk berlangganan, itu silakan hubungi aja langsung adminnya ya. Jadi kalau teman-teman tertarik untuk langganan, jadi aksesnya full dan full fasilitas juga, itu silakan langsung hubungi adminnya. Adminnya ada di Telegram, ID-nya nanti saya kasih link untuk masuk ke Telegramnya aja dulu ya, biar teman-teman nggak salah komunikasi dengan orang lain ataupun dengan para penipu mungkin. Nah, jadi nanti saya kasih linknya di deskripsi di bawah bagi yang tertarik. Kalau nggak tertarik nggak apa-apa, teman-teman bisa nonton aja YouTube ini, free kok teman-teman. Silakan mampir aja, tapi jangan lupa klik tombol like ya. Dan share juga sebanyaknya ke teman-teman yang lain agar bisa merasakan manfaatnya juga. Semoga teman-teman selalu sehat dan semoga teman-teman bisa profit ya. Walaupun nggak profit hari ini, saya doakan semoga teman-teman di lain hari, di esok-esok hari, teman-teman bisa profit. Salam sehat, salam profit, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you.